Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririanto. Di sini saya akan membahas tugas ketiga ya dari pada kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Di sini akan menekankan pada standar operasional prosedur. Untuk pengertiannya, SOP dapat diartikan sebagai dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang telah dibakukan dan ditetapkan untuk membantu kelancaran operasional dan administrasi pekerjaan dalam suatu perusahaan. Menurut para ahli, menurut Arnani P. 2016-31, SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Menurut Laksmi 2008-52, SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyesuaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan dari pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Menurut Ani Selendra 2014-16 memberikan batasan bahwa SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Untuk manfaat SOP ini, manfaatnya menurut Arini 2016-37 yaitu 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 3. Membantu pegawai untuk menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses sehari-hari. 4. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 5. Memberikan informasi dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai. 6. Memudahkan tahapan pelayanan yang diberikan pada masyarakat sebagai konsumen dilihat dari kesederhanaan alur pelayanan. 7. Mengurangi beban kerja dan dapat meningkatkan comparability, credibility, dan defensibility. 8. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. 9. Dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja pegawai. Dan 10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Adapun fungsi standar operasional prosedur yaitu menurut Indah Puji tahun 2014-35 adalah sebagai berikut. 1. Memperlancar tugas pegawai atau tim unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dengan mudah dilacak. 4. Mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Adapun untuk tujuan standar operasional ini, menurut Arnani P. 2016-36, secara spesifik tujuan dari SOP adalah sebagai berikut. 1. Agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. 2. Memudahkan pengontrolan pada setiap prosedur kerja. 3. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi setiap posisi. 4. Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja. 5. Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. 6. Melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Selanjutnya, menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Selanjutnya, mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya. 9. Sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin. Dan 10. Yaitu memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Untuk SOP ini ada contohnya dan menggunakan dengan flowchart yang sesuainya. Ini untuk
Contoh SOP bagian quality control. Yang pertama itu ada pemeriksaan barang. Ini tanda seperti ini berarti dia tidak menggunakan komputer atau secara manual. Lalu ke persetujuan manajer produksi. Lalu ke laporan pemeriksaan. Untuk simbol seperti ini menunjukkan bahwa ini didokumenkan, kualitas bagus. Nah, di sini terbagi dua antara tidak dan iya. Kalau iya, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jika tidak, maka akan melakukan pembelian bahan material lagi. Lalu jika ada kesalahan maka diretur pembelian. Jika tidak, maka pembuatan barang produksi lalu ke reject produk area dan diperbaiki. Yang selanjutnya, SOP penerimaan bahan baku di gudang. Dimulainya terima bahan baku dan nota. Cek bahan baku apakah sesuai. Nah, jika tidak sesuai, maka terima info ketidaksesuaiannya. Nanti akan diganti barang dan selesai. Jika sesuai, maka buat laporan hasil pengecekan. Lalu laporan hasil pengecekannya didokumentasikan. Ini untuk SOP. Ketiga, SOP pengiriman barang. Terima barang, lalu diinput data pengirim dan penerima ke dalam komputer. Setelah itu mencetak resi. Setelah cetak resi, maka infokan resi ke pengirim jika sudah, ataupun selanjutnya yaitu tempel resi pada barang dan simpan barang ke gudang. Oke, untuk yang sekarang dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.